Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Randy Revangga dengan NIM 231169. Nah, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Psikologi Belajar PAI yang diampu oleh yang terhormat Ibu Ria Artika. Nah, di sini saya akan sedikit membahas terkait konsep psikologi dalam belajar PAI. Nah, kita langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama di sini saya akan membahas terkait psikologi terlebih dahulu. Nah, untuk psikologi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris teman-teman, yaitu psychology. Nah, untuk psychology ini sendiri itu mengakar lagi ke dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama ada psyche yang artinya jiwa dan logos yang berartikan ilmu. Nah, jadi di sini teman-teman, psikologi dapat kita pahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang gejala kejiwaan dan juga tingkah laku manusia. Sebenarnya psikologi ini tidak hanya ruang lingkupnya terbatas kepada manusia. Hal ini juga bisa berlaku kepada makhluk lainnya seperti hewan contohnya. Nah, baik, kita lanjut. Yang selanjutnya ada belajar. Nah, untuk belajar sendiri teman-teman secara sederhana dapat kita pahami sebagai sebuah proses yang mana di situ adalah proses transfer ilmu atau juga pengembangan pengetahuan yang mana yang awalnya kita itu tidak tahu menjadi tahu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada pendidikan agama Islam. Nah, untuk pendidikan agama Islam itu sendiri secara sederhana juga dapat kita pahami sebagai penanaman nilai-nilai atau kegiatan bimbingan jasmani dan juga rohani yang diajarkan kepada suatu individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam atau hukum-hukum dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi konsep psikologi dalam belajar PAI ini dapat kita pahami dalam psikologi belajar PAI. Nah, untuk psikologi belajar PAI itu sendiri apa? Nah, di sini psikologi belajar PAI adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usaha untuk mendidik atau mengubah tingkah laku manusia tadi melalui nilai-nilai Islam dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam konsep psikologi belajar PAI, ada 3 teori yang membahas tentang belajar. Nah, yang pertama ada teori belajar behavioristik. Nah, untuk teori ini memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi akibat interaksi antara stimulus dan juga respon. Nah, dalam pembelajaran PAI, teori ini memberikan stimulus berupa materi atau motivasi dari guru, kemudian diikuti respon dari siswa, dan juga penguatan melalui reward ataupun punishment untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Nah, ciri utama untuk teori ini adalah fokus pada perubahan perilaku yang dapat kita ukur. Nah, misalnya perubahan sikap dan tindakan siswa dalam menjalankan ajaran agama seperti sholat dan juga menghafal Al-Quran. Nah, kelebihan teori ini adalah mudah diaplikasikan dan juga efektif untuk membentuk kebiasaan positif. Namun kelemahannya adalah siswa cenderung pasif dan kurang diberi ruang kreativitas karena respon yang diberikan terbatas hanya mengikuti stimulus dari guru. Nah, untuk yang kedua ada teori belajar kognitif. Nah, teori kognitif ini menekankan proses internal siswa dalam memahami dan juga mengolah informasi.
Dalam konteks PAI, teori ini menyoroti pentingnya pemahaman konsep agama secara mendalam. Bukan hanya hafalan, siswa juga diajak untuk berpikir, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga reflektif terhadap ajaran Islam. Nah, teori ini menganggap belajar sebagai proses konstruksi pengetahuan yang melibatkan persepsi memori, pemecahan masalah, sehingga pembelajaran PAI harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran spiritual siswa secara menyeluruh. Nah, untuk yang ketiga ataupun yang terakhir, teori belajar humanistik. Nah, teori ini menempatkan siswa sebagai individu yang utuh dengan kebutuhan emosional dan juga sosial. Nah, dalam pembelajaran PAI, teori ini menekankan pada pengembangan potensi diri, motivasi intrinsik, dan juga pembentukan karakter, serta nilai-nilai moral yang berlandaskan agama. Untuk pembelajaran PAI dengan pendekatan humanistik ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi nilai-nilai keagamaan secara personal dan juga bermakna, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun hubungan yang harmonis antara guru dan juga siswa agar proses belajar sendiri menjadi menyenangkan dan juga memotivasi. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas terkait peran ataupun urgensi psikologi belajar Islam dalam psikologi belajar PAI. Nah, untuk yang pertama, sebagai pendekatan sosiopsikis dan juga spiritualis. Nah, yang mana pendekatan ini membantu guru memahami siswa secara menyeluruh, termasuk kondisi fisik, lingkungan sosial, dan juga hubungan spiritual dengan Tuhan, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan holistik siswa. Nah, yang kedua, pembentukan karakter Islam. Psikologi belajar PAI berperan dalam membentuk karakter Islami siswa melalui pemahaman psikologis. Guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai moral dan juga etika Islam secara efektif, sehingga karakter dan juga kepribadian siswa tadi terbentuk sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, yang ketiga, pengembangan spiritualitas. Nah, psikologi belajar PAI juga dapat membantu menumbuhkan spiritualitas siswa, yaitu kesadaran dan juga hubungan batiniah dengan Tuhan. Hal ini penting agar pembelajaran PAI tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mampu membentuk keimanan siswa dan ketakwaan secara mendalam. Nah, yang selanjutnya, mendukung proses transfer nilai dan juga pengetahuan. Psikologi belajar PAI menjadi jembatan dalam proses penyampaian ilmu dan juga nilai-nilai dalam agama Islam. Dengan memahami psikologi masing-masing siswa, guru dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan juga suasana belajar yang kondusif, sehingga transfer nilai dan juga pengetahuan tadi berjalan lebih optimal. Nah, selanjutnya, memahami perbedaan individu. Psikologi belajar PAI membantu guru untuk mengenali perbedaan psikologis dan juga sosial budaya dari masing-masing siswa, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik mereka dan juga potensi dari mereka selaku peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih maksimal. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi terkait konsep psikologi dalam belajar PAI. Mungkin cukup sekian. Misalkan ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dikoreksi oleh teman-teman semua yang menonton. Dan juga misalkan ada ucapan ataupun tingkah laku yang salah, saya selaku pemateri meminta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.